apa Bapak untuk grebek menika? Grebek niku sejatosipun inggih menika sedekah sultan kepada masyarakat. Dados diperbutkan kagem abdi dalem kalian masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Siang hari ini kita ingin mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan acara tradisi budaya yang sudah berumur ratusan tahun, yaitu Grebek Sawal Keraton Yogyakarta. Sejak pandemi COVID-19, Grebek Sawal memang dihentikan untuk sementara waktu, tepatnya selama 3 tahun. Nah, baru pada hari ini acara budaya yang juga bertepatan dengan perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah digelar kembali. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami untuk menyaksikan perayaan Grebek Sawal Keraton Yogyakarta. Saat ini kita masih berada di Jalan Abu Bakar Ali. Di sebelah kanan kita ini ada pusat parkir Abu Bakar Ali. Dan saat ini kita sudah memasuki kawasan Malioboro. Di depan kita ini adalah Jalan Malioboro. Saat ini kita sudah berada di Jalan Malioboro. Kita berjalan ke arah selatan dan saat ini waktu menunjukkan pukul setengah 10 siang. Nah, kalau kita perhatikan lalu lintas pada siang hari ini tidak ramai dan sangat lancar. Nah, mungkin masih dalam suasana lebaran. Saat ini kita masih berjalan ke arah selatan di Jalan Malioboro. Di sebelah kiri kita ini adalah Mall Malioboro. Nah, Mall Malioboro ini juga merupakan salah satu lokasi yang paling ramai ya di kawasan Malioboro ini selain titik 0 km. Nah, perlu kami sampaikan bahwa grebek adalah salah satu upacara penting di Keraton Yogyakarta yang dilakukan 3 kali dalam setahun. Jadi sesuai dengan penanggalan Jawa, yaitu Grebek Sawal, kemudian Grebek Besar, dan Grebek Maulud. Nah, grebek atau garebek mempunyai arti diiringi atau diantar oleh orang banyak, yang merujuk pada iring-iringan para prajurit dan abdi dalam membawa gunungan dari keraton menuju Masjid Gede Kauman. Namun juga ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa istilah grebek atau garebek berasal dari kata gumrebek yang mengacu pada deru angin atau keramaian yang ditimbulkan pada saat berlangsungnya upacara tersebut. Teman-teman, kita baru saja melintasi titik 0 km Yogyakarta. Saat ini kita berada di Jalan Panguraan. Di depan kita ini adalah alun-alun utara Yogyakarta. Nah, perlu kami sampaikan bahwa saat ini kondisi alun-alun utara Yogyakarta sudah berbeda dari 3 tahun lalu saat dilangsungkannya grebek yang terakhir kalinya. Saat ini alun-alun utara sudah dipagar sehingga iring-iringan prajurit, abdi dalam, dan gunungan tidak bisa memasuki alun-alun utara lagi. Namun saat ini melalui pintu samping depan dari pagelaran Keraton Yogyakarta. Selanjutnya melalui jalan alun-alun utara sisi selatan dan barat menuju Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Dan perlu kami sampaikan bahwa sejak beberapa tahun yang lalu, tepatnya 3 April 2022, Keraton Yogyakarta melakukan pemeliharaan pasar, khususnya di alun-alun utara Yogyakarta, di mana dilakukan penggantian tanah dengan pasir baru. Proses penggantian ini sebagai langkah keraton untuk proses pemulihan dalam merawat aset-aset kagungan dalam, sekaligus sebagai bentuk dukungan dalam mewujudkan Jogja sebagai kota warisan dunia.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, nyuwun pangapunten. Nggih. Menika asmanipun kalian Bapak sinten? Kula Mas Muh Anwar Bustami. Oh nggih. Menika sebagai menapa dalam acara grebeg menika Bapak? Kula dados niki ngayahi wonten ing masjid niki. Nggih. Dados tuan rumah. Jadi niki kedah napa nampi napa prosesi wonten ing grebeg menika. Nawi grebeg itu sebenarnya dilaksanakan tiap 1 Syawal. Kalau untuk yang Syawal, tiap 1 Syawal sesuai dengan kalender dari kalender Jawa, kalender keraton. Jadi tidak semua tiap tahun itu sama dengan kalender Hijriah. Jadi ada perbedaan, kadang ada perbedaan 1 hari. Oh meraten. Sebelum pandemi itu ada, tapi ketika itu kemarin terjadi pandemi, sementara grebeg tetap ada, hanya kita namanya kita ngelorot paraden. Jadi para abdi dalem untuk sowan ke keraton untuk mengambil untuk bagian dari grebeg. Jadi sebelum tahun 2023 ini, sebelum pandemi nggih Bapak nggih, sekitar tahun 2018 terakhir ya. Iya. Menika maknanya apa Bapak untuk grebeg menika? Grebeg niku sejatosipun inggih menika sedekah sultan kepada masyarakat, terus diperbutkan kagem abdi dalem kalian masyarakat. Untuk grebeg ini biasanya berbentuk gunungan apa saja nggih Bapak nggih? Niki wonten sing ingkang mesti niku wonten gunungan Kakung, gunungan Setri, gunungan lajeng wonten gunungan Pawuan, lajeng wonten gunungan ingkang setunggal meneh, lajeng wonten gunungan Gepak. Ing menika wonten isinipun buah-buahan ingkang boten dipun rebutaken wonten ing ngajeng masjid. Lajeng dibeto teng wonten teng napa pendopo Pengulon. Jadi menika grebeg menika setelah di apa itu Bapak ditempatkan di halaman aula masjid, lajeng didoakan dulu. Nggih. Didoakan dari keraton diserahkan kepada Pengulon, kemudian didoakan, setelah didoakan baru selesai didoakan baru dipersilakan untuk diperebutkan untuk masyarakat umum. Tapi untuk saat ini, untuk tahun ini tidak diperkenankan untuk semua aparat, semua keamanan ataupun abdi dalem untuk ikut memperebutkan grebeg tersebut. Agar prosesi lebih sakral. Oh, mekaten Bapak. Nggih. Matur nuwun sangat Bapak atas waktunya. Mugi-mugi acara. Selamat siang Ibu. Siang. Ya, maaf, boleh bertanya sebentar? Iya. Ya. Maaf, ini dari wisatawan dari Jogja apa wisatawan dari mana Ibu? Aku dari Jakarta, Mbak. Dari Jakarta. Maaf, dengan Ibu siapa menikah? Dengan Citra. Dengan Mbak Citra, Ibu Citra ya? Iya. Liburan ke Jogjanya udah dari hari apa Ibu? Dari hari Rabu kemarin. Kemana aja Ibu wisatanya? Kemarin udah ke Breksi, ke Obelix, ke Taman Sari, udah ke sini juga, ke Keraton juga, muter-muter ke Jogja semuanya lah. Oh iya. Kulon Progo juga. Oh sampai jauh sekali Ibu ya? Kesan-kesannya apa setelah sampai di Jogja Ibu? Kesan-kesannya ya wisatanya nggak ada habisnya ya di sini ya. Tiap tahun mudik selalu ada tempat wisata baru lagi di sini, jadi nggak bosen buat datang ke Jogja. Ke Jogja ya Bu ya. Lalu untuk acara grebeg 1 Syawal ini yang mendorong apa sih Ibu ke Masjid Besar Kauman ini? Pengen ini aja, pengen ngajarin anak-anak lihat kebudayaan sini, kebudayaan Syawalan di Jogja ini biar lebih berkesan liburan lebarannya di Jogja. Iya. Sebenarnya dulu udah pernah lihat juga yang waktu beberapa tahun yang lalu ya. Sebelum pandemi Bu ya? Ya sebelum pandemi kan waktu belum dipagar di depan itu, jadi alun-alun utara masih rumput itu ya, masih terbuka ya? Iya. Nah sekarang itu kan ininya udah ketutup. Suhunya udah beda jadi. Iya. Jadi pengen tahu aja gitu. Ya, terima kasih banyak Ibu waktunya. Semoga semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan nanti kalau perjalanan ke Jakarta selalu diberikan kelancaran. Amin. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan menuju pagelaran Keraton Yogyakarta untuk melihat dari dekat prosesi iring-iringan grebeg sawah Keraton Jogja. Nah saat ini kita sudah berada di pagelaran Keraton Yogyakarta. Seperti inilah suasananya teman-teman. Di sini ada tempat duduk untuk melihat.
Nah, yang kita lihat di sebelah kanan kita atau di depan kita saat ini adalah bangsal Siti Hinggil. Nah, kalau kita perhatikan di depan kita ini ada tembok yang ada reliefnya. Ini adalah relief dari kisah perjuangan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang digambarkan dalam bentuk relief-relief ya yang ada di tembok di depan kita. Nah, untuk Bergodo yang pertama kali keluar saat gerbek ini adalah Bergodo Wirobrojo. Nah, nama Bergodo Wirobrojo berasal dari kata wiro dan kata brojo. Kata wiro berarti berani, kata brojo berarti tajam. Dan secara filosofis Wirobrojo berarti prajurit yang sangat berani dan tajam secara panca indera. Dan mereka selalu peka dengan keadaan, pantang menyerah dan pantang mundur. Nah, untuk senjata yang digunakan oleh anggota Bergodo Wirobrojo ini adalah tombak dan senapan. Nah, untuk tombak pusakanya bernama Kanjeng Kiai Slamet dan Kanjeng Kiai Santri. Nah, kemudian nama gending saat berjalan cepat akan diiringi gending dayungan, dan kemudian saat lampah macak akan diiringi gending reto dedali. Nah, kemudian yang kedua adalah Bergodo Daeng. Nah, Bergodo Daeng ini berasal dari sebutan gelar kebangsawanan di Makassar. Dan memang pada awalnya prajurit Daeng memang berasal dari Makassar. Namun prajurit yang ada kini sudah tidak ada lagi yang terdiri dari orang-orang Makassar. Kemudian di belakang Bergodo Daeng ini ada Bergodo Patangpuluh. Nah, asal-usul nama Bergodo Patangpuluh ini masih belum jelas sampai saat ini ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan jumlah anggota Bergodo ternyata. Nah, kemudian senjata yang digunakan Bergodo Patangpuluh adalah tombak dan senapan. Nah, kemudian tombak pusakanya bernama Kanjeng Kiai Trisula dengan iringan gending yang bernama gending bulu-bulu ataupun gending Mars Gendero. Nah, kemudian di belakang Bergodo Patangpuluh ini ada Bergodo Jogokaryo. Nah, Bergodo Jogokaryo berasal dari kata Jogo dan Karyo. Kata Jogo berarti menjaga, Karyo berarti tugas atau pekerjaan. Jadi secara filosofis Jogokaryo bermakna prajurit yang selalu mengemban tugas menjaga dan mengamankan pelaksanaan pemerintahan dalam kerajaan. Senjata Bergodo Jogokaryo adalah tombak dan senapan. Kemudian tombak pusakanya bernama Kanjeng Kiai Trisula. Kemudian untuk iringan gending ya prajurit Bergodo Jogokaryo diiringi gending Tameng Maduro.
Dan untuk lampah maca akan diiringi gending selah gentir. Nah, kemudian di belakang Bergodo Jogokaryo ini ada Bergodo Prawirotomo. Nah, nama Bergodo Prawirotomo berasal dari kata prawira dan tomo. Kata prawiro berarti berani atau perwira, dan kata tomo dalam bahasa Sangsekerta berarti utama atau lebih. Sedang dalam bahasa Kawi berarti ahli atau pandai. Sehingga secara filosofis Prawirotomo bermakna prajurit yang pemberani dan pandai dalam setiap tindakan. Nah, untuk senjata yang digunakan oleh anggota Bergodo Prawirotomo ini adalah tombak dan senapan. Kemudian pusakanya bernama tombak Kiai Trisula. Nah, kemudian untuk gendingnya Bergodo prajurit Prawirotomo akan diiringi dengan gending Pandebruk. Kemudian jika lampah maca akan diiringi dengan gending balang. Nah, untuk Bergodo selanjutnya adalah Bergodo Nyutro. Jadi Bergodo Nyutro ini berasal dari kata sutra dan mendapat awalan N. Kata sutra dalam bahasa Kawi berarti unggul atau tajam, sedangkan dalam bahasa Jawa Baru mengacu pada kain sutra yang halus. Sedang tambahan N berarti tindakan yang aktif. Sehubungan dengan sutra, prajurit Nyutro merupakan pengawal pribadi Sultan. Jadi kalau saat ini mirip-mirip dengan Pas Pampres ya, atau pasukan pengamanan presiden. Nah, secara filosofis Bergodo Nyutro bermakna prajurit yang sehalus sutra dan selalu mendampingi serta menjaga keamanan raja, tetapi memiliki ketajaman rasa dan keterampilan yang unggul tentunya. Nah, kemudian senjata yang digunakan oleh Bergodo prajurit Nyutro ini adalah tombak, kemudian towok, tameng, panah, dan senapan. Tombak pusakanya bernama Kanjeng Kiai Trisula. Nah, untuk gendingnya Bergodo prajurit Nyutro diiringi dengan gending Suren Gurang. Nah, kemudian untuk gending lampah maca diiringi oleh gending Tamtomo Balik. Nah, kemudian Bergodo selanjutnya adalah Bergodo Surokarso. Kata Suro berarti berani, sedangkan Karso berarti kehendak. Jadi secara filosofis, Surokarso bermakna prajurit yang pemberani dengan tujuan selalu menjaga keselamatan Adipati Anom atau putra mahkota. Kemudian dalam upacara grebek, Bergodo Surokarso bertugas mengawal gunungan yang dibawa ke Masjid Gede. Nah, kemudian senjata yang digunakan Bergodo Surokarso ini keseluruhannya merupakan tombak atau waos. Nah, tombak pusakanya bernama Kanjeng Kiai Nenggolo. Nah, selanjutnya di depan kita ini adalah abdi dalem yang berpangkat wedono ke atas dengan ciri khas berbaju atelo warna putih ya.
Nah, pada Grebek Sekaten, gunungan yang dijadikan simbol kemakmuran ini mewakili keberadaan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Gunungan yang digunakan bernama Gunungan Jaler atau pria, seperti yang nampak di depan kita. Kemudian ada Gunungan Estri atau perempuan, seperti yang di belakangnya ini ya. Nah, untuk Gunungan Kakung atau Jaler berbentuk kerucut, tingginya menjulang, kerangkanya menggunakan besi. Gunungan ini terdiri dari baderan, bendul, sangsangan, dengul, peloan, dan tengkilan kacang. Baderan ini merupakan kue dari tepung beras yang dibentuk menyerupai ikan bader atau tawes dan berjumlah 5 buah ya yang ditancapkan pada bagian puncaknya. Nah, kemudian yang nampak di depan kita ini adalah Gunungan Estri atau wadon atau perempuan ya. Jadi gunungan ini memiliki bentuk seperti bokor. Bagian dasar gunungan ini lebih kecil daripada bagian tengah. Kemudian bagian rangkanya terbuat dari bambu dan bagian atas gunungan atau mustokonya itu terbuat dari kue dari ketan berwarna hitam. Nah, kemudian yang kita lihat di depan kita ini adalah Gunungan Darat. Gunungan ini mirip dengan Gunungan Estri. Rangkanya juga terbuat dari bambu, namun mustokonya tidak berwarna hitam. Nah, selanjutnya gunungan yang ditutup kain warna biru ini adalah Gunungan Gepak. Nah, Gunungan Gepak ini berbeda dengan gunungan lain. Gunungan ini berwujud keranjang-keranjang yang berisi 5 jenis kue kecil yang terdiri dari 5 jenis warna seperti wajik, jadah, lemper, roti bolu, bolumprit. Kemudian di atas tumpukan kue tersebut diletakkan buah-buahan. Nah, kemudian yang terakhir adalah Gunungan Pawuhan. Yang tadi paling belakang adalah gunungan mirip Gunungan Estri atau darat, namun dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, Pawuhan berasal dari kata wuh yang berarti sampah. Jadi gunungan ini dinamakan demikian karena berisi segala macam sisa bahan gunungan yang lain. Nah, Gunungan Pawuhan ini dibuat agar tidak ada material yang terbuang percuma. Nah, gunungan selanjutnya adalah Gunungan Kakung yang akan dibawa ke Kadipaten Pakualaman. Nah, kemudian yang nampak di depan kita ini adalah Bergodo Bugisan. Jadi tugas Bergodo Bugisan ini adalah membawa gunungan yang akan dibawa ke Kompleks Kepatihan Yogyakarta yang ada di Jalan Malioboro. Nah, di depan ini adalah gunungan yang akan dibawa ke Kepatihan ya. Sehingga perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini Keraton Yogyakarta mengeluarkan 7 gunungan. Jadi gunungan yang pertama itu dibawa ke Kadipaten Pakualaman yaitu Gunungan Kakung. Kemudian yang kedua juga Gunungan Kakung tapi dibawa ke Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Kemudian yang diperebutkan di masjid itu terdiri dari Gunungan Kakung berjumlah 1 buah. Kemudian yang lainnya adalah Gunungan Estri, Gunungan Gepak, Gunungan Darat, dan Gunungan Pawuhan. Nah, prosesi kirap gunungan dimulai dari Kori Kamandungan sebagai titik awal kirap Grebek. Kemudian dibawa menuju depan Masjid Gede Kauman. Nah, setelah gunungan diserahkan kepada penghulu Masjid Gede Kauman untuk didoakan oleh penghulu tersebut, gunungan pun selanjutnya dibagikan. Dan selesai didoakan, gunungan pun sontak direbut oleh masyarakat yang datang dari seluruh penjuru Jogja. Memang ada kepercayaan dari masyarakat bahwa barang siapa yang mendapat bagian apapun dari gunungan tersebut, dia akan mendapat berkah. Kegiatan ngerayah atau berebut menggambarkan sebuah filosofi bahwa manusia dalam kehidupannya untuk mencapai tujuan harus berani melakukan persaingan dan permasalahan hidup harus dihadapi bukan untuk dihindari.
Terima kasih, Pak. Kenapa nih, Pak? Bikin apa? Kados napa ketan. Ketan, oh ketan. Kasih. Niki ketan sih. Niku. Niki napa? Oh, totosan. Hah? Tepung. Oh, tepung. Oh. Apa saja kalau boleh tahu, Bu? Apa namanya ya? Ketan Ya? sama ini Apa ini, Bu? apa ya namanya nggak tahu. Iya. Ibu tahu nggak ya simbolis atau makna dari yang didapat Ibu ini? Nggak tahu Mbak dong. Nanti saya cuman ini ngalah berkah gitu aja. Kalau berkah ya? Ya. Ini Ibu udah berapa kali ke Masjid Gede Kauman ini untuk melihat acara grebek? 3-4 kali. 3-4 kali. Ya, juga. kalau dari kecil sering sih, dari kecil cuman waktu itu saya nggak bisa ngerebut orang tua, yang dapat satu aja jatuh itu pulang. Udah senang sekali, Bu. Karena dapat banyak Ini ini. banyak banget ya. Iya. Nanti rencana akan diapakan Ibu itu? Ini mau disimpan sama ya, ini buat masak lah. Oh, dimasak. Kalian disimpan aja. Katanya buat apa ya? Kalau sini namanya buat datang rezeki atau biar awet. Iya, ada Iya. istiadatnya, budayanya Ibu. Iya. Taruh di pintu-pintu itu loh. Di atas pintu Ibu ya. Iya. Kalau untuk sayuran ini seperti kacang panjang ini mau untuk apa Ibu? Buat sayur kan katanya ngalah berkah tuh kalau saya kan sakit ya bisa makan kacang panjang. Ya. Berhubung ini ngalah berkah, saya mau coba masak pakai ini. Mudah-mudahan asam urat saya sembuh. Sembuh bilang gitu penyakitnya Iya, Ibu ya. mudah-mudahan Allah mudah-mudahan Amin, sih. amin ya dalam. Terima kasih banyak Mbak. Iya. Makasih, Bu. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada siang hari ini untuk mengikuti upacara tradisi Grebek Sawal. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu dan matur nuwun.